Pemirsa, untuk lebih jauh lagi kita akan berdiskusi terkait dengan persoalan ini bersama dengan sejumlah narasumber yang telah terhubung melalui sambungan virtual. Di antaranya ada Adi Prayitno selaku pengamat politik dan juga merupakan Direktur Parameter Politik Indonesia, serta ada Astrio Ferijen yang merupakan jubir Partai Gerindra. Halo, selamat sore Mas Astrio, Mas Adi Pray. Selamat sore, Pak Adi. Selamat sore. Baik, langsung saja saya mau ke Mas Adi Pray sebagai pengamat politik, dukun politik. Nah, kalau dilihat terkait dengan situasi kericuhan yang terjadi di UGM, apa yang tercermin dan bisa Anda tangkap? Apakah ini merupakan kegagalan komunikasi pemerintah terhadap generasi muda atau ini sebagai akumulasi dari ketidakpercayaan masyarakat yang terwakili oleh teman-teman mahasiswa terhadap pemerintah? Atau ada pandangan lain? Saya kira dua hal, Mbak. Kalau kita melihat rata-rata konfigurasi pergerakan politik mahasiswa, dari dulu memang ada dua mazhab. Mazhab pertama itu adalah mazhab yang cukup moderat, di mana memiliki pandangan-pandangan politik yang dalam banyak hal ada apresiasi kepada pemerintah, tapi kalau pemerintah itu memiliki kebijakan politik yang dinilai tidak sesuai dengan kehendak rakyat, juga akan diprotes, di demo, kemudian diunjuk rasa, dan bahkan dalam banyak hal komunikasi politiknya juga dibangun jika ada ajakan-ajakan diskusi. Tapi ada juga misalnya kalangan-kalangan mahasiswa tertentu yang cukup meyakini bahwa pemerintah itu sangat tidak layak untuk diajak diskusi, bahwa setiap kebijakan apapun yang dibuat itu layak dicurigai dan dianggap selalu menyengsarakan rakyat. Jadi case close di situ, tak ada dialog, tak ada diskusi. Yang ingin saya katakan adalah bahwa kalau kita melihat situasi yang terjadi tadi malam di UGM, saya termasuk yang cukup menyayangkan kenapa harus terjadi kericuhan ya. Kenapa misalnya ada kemudian kehendak-kehendak supaya dialog itu tidak bisa berlanjut hingga selesai. Bahwa kawan-kawan mahasiswa mungkin tingkat ketidakpercayaannya, tingkat ketidaksukaannya kepada pemerintah itu memuncak di berbagai sektor. Mulai dari MBG, Koperasi Desa Merah Putih, persoalan soal pengalihan lahan dan seterusnya boleh. Tapi bagi saya kalau harus membubarkan sebuah diskusi secara resmi, apalagi itu adalah forum-forum formal, menurut saya cukup disayangkan karena apapun judulnya, mahasiswa itu adalah sangat identik dengan dialog-dialog yang sifatnya konstruktif dan memang harus berdebat secara terbuka antara data-data. Kalau adik-adik mahasiswa, para aktivis punya data terkait dengan isu-isu penting yang akan ditanyakan kepada tiga perwakilan dari pemerintah itu, ya saya kira harus disampaikan juga secara terbuka tanpa harus misalnya meminta untuk turun dari panggung dan apalagi membubarkan. Tapi bagi saya terus mendukung gerakan-gerakan politik mahasiswa untuk tetap kritis terkait dengan segala apapun yang terkait dengan keputusan-keputusan politik pemerintah. Tapi kalau misalnya sampai membubarkan apa dan seterusnya, saya dalam banyak hal agak kurang setuju. Saya khawatir ini justru akan menjadi fireback yang agak kurang baik persepsi publik terkait dengan gerakan dan aktivisme mahasiswa. Karena di ruang demokrasi yang terbuka, bahwa setiap orang itu punya hak politik, iya. Bahwa setiap orang itu punya kewajiban politik, iya. Tapi kita juga harus melihat kanan kiri, kita pun juga harus mengukur, menoleh kanan kiri, bahwa ada orang lain yang juga memiliki hak dan kewajiban politik yang sama dengan kita. Disitulah pentingnya forum dialog, pentingnya pikiran-pikiran yang konstruktif, bahwa kalau memang tidak suka ya tidak perlu hadir ke acara itu, atau misalnya tinggal bikin acara-acara tandingan, bahkan bikin panggung di sebelahnya juga boleh itu. Tapi kalau sampai misalnya forumnya harus dibubarkan, apa dan seterusnya, itu adalah bentuk-bentuk yang menurut saya agak kurang elok dalam kancah demokrasi. Karena apapun judulnya, mahasiswa itu adalah sangat identik dengan intelektualisme, forum-forum akademis, dan paling penting dialog itu adalah kunci yang utama dibandingkan dengan segala-galanya. Kita memahami banyak sekali sejumlah aktivis mungkin kecewa dengan kondisi saat ini, dan itu dianggap mewakili berbagai kalangan, tapi sekali lagi memang harus dihindari tindakan-tindakan yang justru mengarah kepada tindakan-tindakan yang anti demokrasi dan anti dialog. Saya kira di situ Mbak Susan. Baik, tapi Mas Adi Pray, selain ruang dialog yang difasilitasi oleh pemerintah seperti acara yang terjadi tadi malam ini ternyata menjadi suatu forum yang tidak
produktif, kita juga melihat bahwa kemarin tanggal 12 ya, saya tarik sedikit ya, ini agak mirip nih konteksnya, adalah teman-teman dari BEM UI menolak juga untuk melakukan demo di depan gedung pemerintahan karena mereka merasa bahkan di parlemen juga tidak lagi sebagai tempat yang benar-benar mendengarkan aspirasi mereka. Karena jawabannya selalu normatif, padahal situasi di lapangan sangat berbanding terbalik. Pertanyaannya jadi Mas Adi Pray, sampai di titik ini, bagaimana sebenarnya secara politik jika Anda melihat cara komunikasi pemerintah kepada masyarakat dalam merespons berbagai gelombang masukan, kritik, dan juga berbagai aspirasi tersebut? Ya, saya kira tetap dua hal. Pertama, terus membuka ruang komunikasi yang terbuka kepada pihak-pihak manapun, kepada mahasiswa, kepada aktivis, kelompok-kelompok civil society, pegiat demokrasi, dan seterusnya. Itu sebagai bentuk bagaimana untuk mencarikan titik temu, kira-kira di antara begitu banyak perbedaan itu, kira-kira apa yang disinkronkan. Yang kedua, secara perlahan tentu secara rasional, pemerintah harus mulai mengkalkulasi kira-kira tuntutan politik mana yang kemudian dianggap rasional, yang menjadi concern yang dilakukan oleh kawan-kawan yang melakukan unjuk rasa dan demonstrasi. Misalnya soal sebisa mungkin supaya BBM itu tidak naik, misalnya juga soal bagaimana rupiah itu kembali menguat dan tidak seperti periode-periode sebelumnya dan seterusnya dan seterusnya. Termasuk juga adalah soal kritikannya terkait dengan MBG yang saya kira ini menjadi perhatian yang cukup serius dari berbagai kalangan. Itu artinya apa? Kalau mau ingin bagaimana komunikasi publik, pemerintah itu relatif bisa diterima dan kondusif, tentu secara perlahan kalau ada masukan-masukan yang muncul dari kalangan aktivis, mahasiswa, rasional, kemudian itu sangat layak untuk dipertimbangkan, ya saya kira itu sangat penting untuk diperhatikan secara serius, bagaimana ada kebijakan-kebijakan yang memang mencerminkan kehendak publik secara umum. Tapi pesan saya secara umum kepada kita semua termasuk adik-adik aktivis mahasiswa, bahwa kita juga memahami bagaimana sebuah sistem politik demokrasi di Indonesia, bahwa tuntutan-tuntutan politik itu tidak bisa kita sulap, bahwa hari ini demo, kemudian seakan-akan besok itu bisa dilaksanakan kebijakan yang sesuai dengan kehendak, belum tentu. Konsistensi gerakan, mengawal kebijakan-kebijakan yang dinilai tidak berkepentingan untuk kepentingan rakyat, itu adalah juga sesuatu yang penting dalam pergerakan politik mahasiswa, Mbak. Jadi itulah yang saya kira advokasi, pendampingan terhadap kepentingan-kepentingan publik adalah sesuatu yang terus niscaya dilakukan. Jangan pernah misalnya berharap sekali demo, 2 kali unjuk rasa, seakan-akan aspirasinya itu akan dipenuhi. Itu belum tentu karena pemerintah memiliki mekanisme dan kerumitan-kerumitan yang ada di dalamnya. Sepertinya begitu memang. Baik, nah kalau begitu langsung saja Mas Astrio, dengan gelombang aksi unjuk rasa yang tendensinya semakin mengeras, kalau kita lihat ya beberapa waktu terakhir, apakah dari pemerintah sepanjang pengetahuan Anda sebagai jubir Gerindra ya, partai penguasa yang ada saat ini, sudah mulai melakukan kalkulasi baru mengenai persoalan-persoalan yang dimention oleh teman-teman yang melakukan aksi unjuk rasa selain apa yang sudah dan sedang dikerjakan oleh pemerintah? Ya, Mbak Soza, tentu saja Partai Gerindra memahami bahwa dalam rangkaian demonstrasi yang sudah dilakukan seminggu kebelakangan ini kan menunjukkan bahwa ada keresahan di antara kalangan teman-teman mahasiswa dan juga elemen-elemen masyarakat lainnya. Dan kita tidak menampik bahwa saat ini kita sedang menghadapi beberapa tantangan, terutama tantangan yang bersifat dari eksternal, dari geopolitik, dan juga kenaikan harga komoditas, energi, dan juga sampai harga pangan ikut meningkat. Dan ini tentu saja turut membawa tekanan terhadap kemampuan ruang fiskal kita, tapi ini bukan hanya dirasakan oleh Indonesia. Ini juga dirasakan oleh berbagai negara, termasuk banyak sekali negara-negara maju maupun negara berkembang lain. Dan kami memahami ada keresahan dari para mahasiswa dan juga elemen masyarakat tersebut. Nah, tetapi kami menyayangkan bahwa apa yang seharusnya bisa menjadi sebuah jembatan ruang dialog dan dilakukan oleh perwakilan dari pemerintah, bukan hanya 1 atau 2, tapi bahkan dari 3 daripada anggota kabinet, itu justru akhirnya ternodai oleh peristiwa yang seperti yang kita saksikan semalam, di mana apa yang seharusnya menjadi sebuah dialog yang produktif berujung menjadi sebuah ajang yang justru kontraproduktif dengan tujuan awalnya. Nah, perlu kita garis bawahi di sini, Mbak Soza, bahwa Partai Gerindra memandang bahwa hadirnya perwakilan dari pemerintah tersebut itu bukanlah untuk membantah, menegasi atau meniadakan masalah yang ada selama. Tapi justru kehadiran daripada 3 anggota kabinet semalam di UGM itu merupakan wujud bagaimana caranya pemerintah ingin mendengar langsung keluh kesah daripada masyarakat. Bagaimana pemerintah ingin menjawab apabila selama ini ada pertanyaan-pertanyaan yang mungkin kurang jelas atau belum terjawab. Tapi bukan membantah.
Dan bahkan perwakilan pemerintah semuanya hadir siap untuk menerima catatan-catatan, masukan-masukan, dan bahkan kritik-kritik. Nah, ini kenapa menjadi penting, Mbak Susa? Karena kita harus ingat dulu tujuan daripada kita berdemokrasi, kita bernegara. Pemerintah yang dipimpin oleh Presiden Prabowo, beliau ketika disumpah menjadi presiden, beliau bersumpah untuk membela kepentingan bangsa, negara, dan rakyat Indonesia. Jadi seluruh kebijakan yang diambil adalah kebijakan yang memang ditujukan untuk kebaikan kepentingan nasional dan rakyat. Tetapi Partai Gerindra juga memahami dalam pelaksanaannya seperti yang kita sudah saksikan, bukan hanya ada tantangan dari segi eksternal, tapi juga ada penyimpangan-penyimpangan yang juga ikut menyakiti hati kami, yang juga ikut membuat kami kecewa dan juga sedih. Nah, inilah kenapa langsung Presiden tanpa melakukan tebang pilih dan langsung melakukan penegakan hukum. Dan bahkan beliau memerintahkan penegakan hukum ini harus dituntaskan sampai ke akar-akarnya. Dan dalam hal ini kita melihat beberapa tuntutan daripada mahasiswa kemarin, salah satunya dan mayoritas adalah berupa bagaimana mereka meminta agar pemerintah bisa menyelesaikan tantangan perekonomian kita. Sedikit saja Mbak Soza, beberapa langkah sudah diambil oleh pemerintah dan Partai Gerindra merasa bahwa kebijakan-kebijakan perekonomian ini sudah on the right track. Kalau kita berbicara kebijakan teknis seperti menaikkan suku bunga, menaikkan yield daripada SBN, menerbitkan SRBI sampai intervensi di pasar falas, ini berhasil mendongkrak nilai tukar rupiah kita dan juga IHSG kita kembali ke jalur hijau. Lalu juga kalau kita berbicara ada serangkaian kebijakan yang diterbitkan mulai dari PP 20, itu adalah keadilan pajak untuk UMKM, ada PP 21 yaitu tentang pengelolaan devisa hasil ekspor agar kekayaan dari hasil sumber daya alam kita dapat tinggal di Indonesia untuk membangun bangsa dan negara kita, sampai dengan PP 24 tahun 2026 yang mengatur tentang tata kelola ekspor untuk mencegah praktik-praktik misinvoicing maupun underinvoicing. Nah, ini merupakan rangkaian daripada kebijakan ekonomi pemerintah yang ditujukan untuk bagaimana caranya kita bisa memperbaiki tingkat kesejahteraan daripada masyarakat, bukan hanya dari tingkat pertumbuhan ekonomi, Mbak Soza, tapi juga dari tingkat pemerataan ekonomi yang justru adalah tidak kalah penting. Baik. Nah, kalau dilihat memang ya secara garis besar terkait dengan apa yang disampaikan substansinya oleh teman-teman yang melakukan aksi unjuk rasa, mirip-mirip semua ya, terkait dengan perbaikan di ranah ekonomi ya. Nah, saya akan masuk ke dalam konteks ini karena kalau disimak juga sebenarnya kan programnya baik, tapi ini jangka panjang. Nah, bagaimana persoalan ini bisa disampaikan kepada masyarakat, kita akan bahas lebih lanjut lagi usai jeda yang satu ini, tetaplah di Berita Satu Utama. Sekali Berita Satu Malam kembali hadir menemani Anda. Sejumlah kasus yang menyandung sejumlah pejabat, diantaranya adalah Dadan Hindayana begitu, dan juga ada dari Wakil Menteri IMIPAS yakni Silmi yang sudah dilakukan penahanan oleh KPK. Selama 1 jam ke depan kami akan menghadirkan berbagai informasi dari dalam negeri maupun mancanegara. Tetaplah bersama kami di Berita Satu Malam. Hanya di BTV dan Berita Satu. Terima kasih pemirsa, Anda kembali bersama kami di Berita Satu Utama. Nah, melanjutkan dialog yang tadi kita sudah mulai, saya ingin ke Mas Adi Pray lagi. Mas Adi Pray, kalau kita simak dan juga kita tarik benang merah dari semua substansi gerakan mahasiswa yang terjadi beberapa waktu terakhir, semuanya berbicara mengenai kurang lebih poin yang sama ya, adanya perbaikan di bidang ekonomi, apa yang paling lebih diharapkan. Nah, kemudian kalau dilihat terkait dengan isinya dipretelin satu-satu, ini juga mengkritik tentang bagaimana program-program prioritas dengan anggaran yang jumbo dinilai saat ini perlu untuk dilakukan evaluasi dan langkah konkret memperbaikinya. Nah, tetapi kan kalau kita lihat sebenarnya program-program ini jangka panjang hasilnya baru terlihatnya. Pertanyaannya, Mas Adi Pray, apakah Anda melihat suatu dalam tanda kutip bantu sandungan bagi pemerintah untuk bisa menjelaskan kepada masyarakat bahwa memang hasilnya tidak bisa dilihat dalam jangka waktu singkat, atau sepertinya ada kendala lain mungkin sehingga persoalan ini menjadi satu-satunya persoalan yang paling sering disorot, sebut saja MBG dan juga Koperasi Desa? Ya, saya kira ada situasi yang memang sulit untuk dijelaskan kepada siapapun ya. Jangankan kepada mahasiswa, tapi kepada masyarakat secara umum betapa situasi global itu kan sebenarnya cukup berdampak kepada perekonomian di Indonesia. Apapun judulnya, misalnya soal penyesuaian harga BBM non subsidi, itu kan juga terdampak dari krisis yang ada di Timur Tengah. Efek perang antara Amerika dan Israel. Itu yang saya sebut rumit. Jadi bukan hanya di Indonesia, tapi di negara-negara lain juga mengalami hal-hal yang tidak bisa diperdebatkan dalam konteks itu. Nah, kerumitan yang lainnya adalah
ini ada dua distingsi, Soza, yang saya kira memiliki pikiran yang beda-beda. Pemerintah sepertinya melihat bahwa menaikkan harga BBM yang non-subsidi, yang itu dikonsumsi oleh kelas menengah ke atas, itu dianggap cukup rasional, tentu untuk mensiasati bagaimana sistem perekonomian di Indonesia, supaya mengurangi sektor yang ada di BBM. Makanya misalnya Pertamina Dex itu dinaikkan, bahkan yang terbaru itu adalah soal pertama kan yang dari 12.300 menjadi sekitar 16.250 sekian. Itu yang kemudian menurut pemerintah sepertinya itu kan adalah semacam rekayasa supaya subsidi di bidang BBM untuk kalangan menengah ke atas itu bisa dikurangi dan tidak terlampau membebani anggaran negara. Tapi kan bagi aktivis-aktivis mahasiswa itu juga dianggap tidak rasional. Karena Pertamax itu kalau memang itu dinaikkan, dia khawatirkan pengkonsumsinya akan hijak ke Pertalite dan itu berdampak kepada antrean-antrean panjang yang ada di PSBU. Pemerintah sepertinya meyakini bahwa rasa-rasanya kalau BBM yang dinaikkan itu non-subsidi seperti Pertamax dan terusnya itu masih cukup rasional karena daya beli masyarakat kelas menengah ke atas itu masih cukup terjangkau. Makanya yang kemudian tidak dinaikkan adalah BBM yang subsidi. Nah itu yang saya kira dua distingsi yang relatif agak sedikit susah untuk dipertemukan dalam konteks ini. Termasuk juga soal MBG. Kalau kita melihat rata-rata secara umum, aktivis mahasiswa ini kan meminta MBG itu untuk dihentikan, di stop karena dianggap terjadi pemborosan kanan kiri dan ada korupsi. Kalau itu yang terjadi saya kira banyak sekali masyarakat yang mendukung. Tapi kalau ini dihentikan tentu memiliki problem yang cukup serius karena ini sudah ada undang-undangnya, sudah disepakati antara pemerintah dan DPR. Paling mungkin terkait dengan MBG ataupun Kopdes adalah yang disebut dengan refocusing itu. Jadi MBG di masa-masa yang akan datang itu supaya tidak sampai 300 triliun sekian per tahun, yaitu dengan cara menskenariokan MBG mungkin hanya untuk daerah-daerah yang tertinggal, terbelakang ataupun terluar yang disebut dengan 3T itu. Ataupun misalnya sekolah-sekolah yang selama ini ada di Jakarta, Jabodetabek, Banten dan kota-kota besar yang lain tidak perlu diberikan. Kan selama ini juga dikasihkan MBG. Tapi memang dialokasikan kepada adik kita, sekolah-sekolah kita yang memang sangat membutuhkan. Dapur-dapurnya pun juga bisa dikurangi dan bisa memberdayakan kantin-kantin sekolah. Ini kan yang saya sebut sebagai kompromi yang paling mungkin bisa dilakukan karena rasa-rasanya kalau dihentikan ya pemerintah juga agak keberatan karena ini sudah running programnya. Baik. Tadi sebelum berdialog dengan Mas Adi Pray dan juga Mas Astrio, kami sudah berdialog lebih dahulu dengan Budiman Sujatmiko untuk mencari perspektif sebagai salah satu pembicara yang hadir dalam diskusi yang ada di UGM tersebut. Nah, dalam kesempatan itu tadi Budiman Sujatmiko mengatakan rasa-rasanya MBG ini tidak akan mungkin untuk dibatalkan karena ini merupakan janji politik dari Presiden Prabowo Subianto. Menyambung hal tersebut seperti Anda katakan tadi karena MBG sudah ada undang-undangnya. Jadi, apakah dengan langkah dari pemerintah saat ini untuk melakukan evaluasi tata kelola MBG setelah kasus korupsi ya terungkap ya dengan kerugian 1,1 triliun rupiah seperti yang sampai ke Kejaksaan Agung, ini sudah langkah yang cukup tepat berarti Mas Adi Pray? Kalau menurut saya ini justru agak agresif langkahnya. Pertama adalah menindak pihak-pihak yang melakukan tindakan korupsi terkait dengan program MBG. Dan itu terbukti ketika ada 3 elit kunci di BGN kemarin sudah ditangkap oleh Kejaksaan. Yang kedua tentu misalnya langkah-langkah strategisnya ketika sekolah libur MBG tidak ada dan kemudian akan ada evaluasi terhadap dapur-dapur. Itu langkah yang cukup strategis karena yang sebelumnya sekolah pun libur juga ada program makan bergizi itu kan dianggap tidak rasional dan make sense dan bahkan terkesan itu dipaksakan. Bagi saya dalam banyak hal pemerintah sudah mulai begitu banyak mendengarkan suara-suara dari publik tentang efisiensi, dapur diaudit supaya tidak ada keracunan, memberdayakan kantin-kantin sekolah. Saya turut menyaksikan dari dekat itu sudah secara perlahan sudah mulai dilakukan. Nah, yang kemudian menjadi publik itu agak jengkel dan marah mungkin Mbak Sosa, ini anggaran cukup fantastis 330 sekian dalam setahun, tapi dikorupsi dalam prakteknya compang-camping. Itu yang sebenarnya tidak mau dilakukan oleh publik. Bagi saya harus ada titik temu keinginan publik, keinginan aktivis mahasiswa dengan pemerintah apa? Ya perbaikan menurut saya. Disitulah kemudian ada efisiensi, jangan lagi ada keracunan, berdayakan kantin-kantin sekolah, ekosistem ekonomi yang ada di desa, yang tujuannya itu adalah bagian dari program MBG, itu juga harus mulai ditunjukkan kepada publik. Kalau kemudian MBG itu sudah on the right track, sesuai dengan juknisnya, rasa-rasanya protes-protes terkait dengan MBG ini secara perlahan sudah mulai bisa dihilangkan. Itu yang saya sebutkan, efisiensi dan efektivitas itu adalah kunci, terutama
penerima manfaat yang sangat prioritas. Kalau memang orang kaya, orang mampu, sekolah-sekolah di kota, rasa-rasanya sudah nggak perlu program ini. Baik, baik. Nah, kemudian kalau kita lihat lagi kembali kepada konteks yang memicu kericuhan itu adalah ruang diskusi yang dilakukan bersama dengan teman-teman mahasiswa dan dihadiri oleh 3 orang anggota kabinet. Tadi Mas Budiman juga mengatakan bahwa instruksi ini datang langsung dari Presiden Prabowo Subianto yang meminta agar siapapun yang memberikan kritik harus bisa diajak untuk berdiskusi, datangi sumber kritik yang menyampaikan tersebut. Nah, yang ingin saya tanyakan ke Mas Astrio sekarang, dengan kondisi kericuhan yang terjadi tadi malam di UGM, apakah Presiden Prabowo Subianto sudah mengetahuinya? Kemudian yang kedua, kita lihat tanggal 15 kemarin sudah ada perwakilan dari mahasiswa yang diterima oleh Wakil Presiden langsung di Istana Wapres dan ada tenggat waktu, ada hasil juga dari pertemuan tersebut. Apakah Presiden Prabowo Subianto juga siap dan mau untuk menerima ruang dialog langsung di Istana dari teman-teman perwakilan mahasiswa jika memang disiapkan? Ya, Mbak Suza, jadi Presiden tentu saja sudah mengetahui. Bukan hanya terkait diskusi yang terjadi semalam di UGM, tapi juga rangkaian demonstrasi yang sudah terjadi. Dan memang itu demonstrasi tersebut merupakan hak daripada kebebasan berpendapat yang di undang-undang. Dan tentu saja Presiden mengetahui bahwa ada underlying reason atau alasan yang kuat atau alasan utama kenapa para mahasiswa dan elemen masyarakat ini turun jalan untuk menyampaikan aspirasinya. Tetapi apa yang selalu disampaikan Presiden Prabowo itu tidak pernah berubah. Bahwa komunikasi itu harus selalu mengandung 2 unsur. Yang pertama adalah komunikasi itu harus selalu 2 arah. Artinya bukan hanya kita memberita update terhadap kepada masyarakat terhadap program-program yang dijalankan, tapi kita juga harus berani untuk menerima kritik-kritik, masukan-masukan itu secara langsung. Dalam hal ini misalnya contoh melalui penerima manfaat daripada program makan bergizi gratis. Selama ini Presiden menyerahkan apakah ada keluhan, kritik-kritik disampaikan oleh penerima manfaat secara langsung melalui berbagai kanal, salah satunya dengan melalui media sosial maupun melalui perwakilan rakyat di DPR dan di DPRD. Lalu unsur kedua di dalam komunikasi itu harus selalu jujur dan transparan apa adanya. Apabila kita memiliki kekurangan, kita harus secara fair mengakui kekurangan tersebut. Ini yang selalu Presiden sampaikan, kalau kita memiliki penyakit atau kekurangan dalam diri kita harus berani untuk mengidentifikasi dan mengakuinya. Baru kita bisa ketemu obatnya itu apa. Itu yang selalu dititipkan oleh Presiden. Dan Alhamdulillah kemarin akibat daripada ketegasan daripada Presiden, penyimpangan terjadi di MBG berhasil diusut, berhasil ditindak, penegakan hukum prosesnya sampai saat ini sedang berjalan. Dan yang lebih penting lagi untuk menatap ke depan, kita sedang melakukan reformasi tata kelola yang amat masif. Dan ini merupakan diperintahkan langsung oleh Bapak Presiden kepada pimpinan baru daripada BGN yang menginclude adalah salah satunya adalah perbaikan tata kelola secara masif, tapi kedua yang lebih penting adalah bagaimana caranya pengawasan yang ke depannya diperketat, Mbak Souza. Pengawasan ini tidak boleh lagi hanya melibatkan pihak-pihak internal melalui juknis atau melalui internal daripada BGN, tapi pengawasan ini juga harus melibatkan pihak-pihak eksternal. Nah, pihak eksternal ini siapa? Kita berbicara bukan hanya dari lembaga lain, bukan hanya dari penegak hukum, tapi pihak eksternal artinya kita harus melibatkan masyarakat, NGO, civil society untuk sama-sama mengawasi manakala ada penyimpangan itu harus segera untuk ditindak. Yang terakhir adalah tadi saya setuju dengan apa yang disampaikan oleh Mas Adi Pray, reformasi juga harus dilakukan dalam penggunaan anggaran. Anggaran itu harus efektif, harus tepat sasaran, harus efisien. Selama ini skema-skema yang tidak berjalan dengan semestinya seperti jumlah titik yang ternyata terlalu banyak, seperti jumlah insentif yang juga terlalu berlebihan, seperti penerima manfaat yang mungkin belum sepenuhnya sesuai dengan urgensi, itu semua harus diperbaiki tata kelolanya, dievaluasi agar perbaikan-perbaikan ini ke depannya dapat dijalankan dengan efektif. Tapi Presiden selalu membuka ruang untuk menerima kritik, menerima masukan, dan bahkan memperbaiki eksekusi di lapangan manakala berasa bahwa terjadi penyimpangan-penyimpangan maupun deviasi-deviasi dari tujuan awalnya. Baik, nah pertanyaan masih hampir mirip Mas Adi Pray, jika memang Presiden mengetahui dinamika yang terjadi di lapangan atas gelombang aksi dan Presiden seperti kata Mas Astrio ya, menerima kritik untuk perbaikan kinerja pemerintahan, apakah secara komunikasi politik Presiden Anda nilai perlu untuk melakukan menerima langsung masa aksi perwakilannya seperti apa yang dilakukan oleh Wapres atau Wapres saja cukup? Atau justru ada jalan lain mungkin yang bisa lebih tepat untuk dilakukan? Ya, saya kira memang tidak harus Presiden langsung bertemu dengan siapapun yang mengkritik ya. Kan itu tugas-tugas yang bisa dideliver kepada menteri ataupun kepada bidang-bidang yang memang bertanggung jawab. Karena tentu saja Presiden itu tidak terlampau punya waktu untuk day to day, Mbak, bisa bertemu dengan seluruh kelompok. Tapi kalau memang waktunya terbuka, waktunya luang, alangkah sangat bagusnya
jika presiden pun juga memiliki waktu yang terbuka untuk berdialog dengan aktivis-aktivis mahasiswa. Itu catatan saya. Tapi bagi saya secara prinsip, hal-hal untuk memberikan perimbangan dan narasi-narasi yang berkembang, saya kira apa yang dilakukan oleh kawan-kawan tadi malam itu yang di UGM, menurut saya cukup bagus, Pak. Karena setiap protes, setiap reaksi, dan setiap perlawanan itu perlu juga untuk diajak diskusi, terutama untuk mencari titik temu dan adu data sebenarnya. Menarik ketika ada pernyataan dari Pak Sudaryono kalau tidak salah, yang mengajak kepada mahasiswa untuk ngecek soal bagaimana yang pesta babi, bukan hanya di Papua tapi juga di Merauke. Kalau itu ditawarkan kepada mahasiswa yang selama ini mempertanyakan soal ruang publik tentang pengalihan lahan, itu menurut saya cukup bagus sih sebenarnya, Mbak. Sehingga kita juga melihat dari dekat apa yang sebenarnya terjadi. Ataupun misalnya untuk mengecek bagaimana kesuksesan swasembada pangan, tanya aja di mana tempatnya, bisa dilihat apakah ada sawah baru supaya tidak ada lagi impor dan ekspor kemudian bisa berkembang dan seterusnya. Jadi hal-hal yang semacam ini menurut saya juga cukup rasional dilakukan oleh pemerintah, dan tentu yang melakukan ini bukan hanya Budiman Sujatmiko, bukan hanya Sudaryono, bukan hanya Nusron Wahid, tapi menteri-menteri yang terkait juga harus berani mau berdialog dari satu pintu dan ke tokoh-tokoh yang lain. Saya masih ingat di zamannya Pak SBY, dulu kalau tidak salah Pak SBY juga sering mendiskusikan buku hasil dokumentasi success story selama misalnya SBY menjadi presiden, dan tujuannya adalah untuk memberikan narasi yang relatif berimbang bahwa ada perspektif yang dijelaskan oleh pemerintah terkait dengan capaian-capaian yang mereka sudah lakukan. Apakah publik yang mendengar mau percaya ataupun tidak, itu lain hal. Yang jelas sudah ada ruang komunikasi yang terbuka. Kan problemnya adalah di negara kita ini kalau sudah memiliki keyakinan dan itu keyakinan dianggap paling benar, agak sulit untuk menerima keyakinan-keyakinan yang lain. Sekalipun keyakinan yang lain itu mungkin jauh lebih benar dibandingkan dengan keyakinan yang sedang diyakininya itu. Oleh karena itu bagi saya menjadi manusia dan masyarakat yang rasional, mendialogkan dari dua pihak ini menjadi kunci sebenarnya untuk menjadi titik temu. Bagi saya ke depan, kalau betul ini diskusi tadi malam adalah perwakilan dari pemerintah, saya kira sangat pantas jika menteri, wakil menteri, dan kepala-kepala badan yang lain melakukan hal yang sama terkait dengan kritikan-kritikan itu. Buka ruang diskusinya dan buka ruang dialognya. Kalau itu yang dilakukan, menurut saya cukup bagus dilakukan. Dan yang paling penting, siapapun yang diajak diskusi dan berdialog itu adalah ya juga harus siap gitu ya, dari kalangan aktivis, mahasiswa, eksponen-eksponen demokrasi, pegiat-pegiat demokrasi, dan kelompok politik juga harus siap untuk mempresentasikan keyakinan yang selama ini dianggap sebagai sebuah kritikan terhadap pemerintah. Tapi di atas segala-galanya menurut saya, ketika ada protes, resistensi, demonstrasi yang bermunculan dari kalangan aktivis di berbagai daerah, menurut saya yang paling penting adalah segera lakukan perbaikan. Kalau memang rasional, masukkan adik-adik mahasiswa, menurut saya menjadi penting sebenarnya untuk melakukan evaluasi-evaluasi. Salah satunya adalah bidang ekonomi. Karena saya kira semua orang di negara ini punya intensi supaya negara kita itu maju dan sukses selama-lamanya. Saya kira di situ. Baik, sebagai statement penutup penegas dari pihak Partai Gerindra, apakah dengan dinamika yang terjadi, respons dari masyarakat yang terkumpul sampai dengan di titik ini, Gerindra sendiri telah menyiapkan mungkin strategi komunikasi baru kepada masyarakat? Singkat saja. Ya, tentu saja ini Partai Gerindra mendukung langkah pemerintah untuk terus menerima masukan-masukan, kritik-kritik. Dan kami juga mengapresiasi, kami rasa kami juga mendengar dari Pak Wamen, Pak Menteri, dan juga maupun Pak Kepala Badan yang hadir langsung semalam bahwa justru mayoritas daripada mahasiswa itu justru ingin melanjutkan dialog. Memang hanya ada segelintir saja mahasiswa-mahasiswa yang mungkin tidak menginginkan adanya ruang dialog tersebut. Tapi mayoritas daripada mahasiswa itu menginginkan ruang dialog dan kita apresiasi hal tersebut. Dan juga di sini kami ingin menyampaikan bahwa kami telah mendengar dari Mas Wamen sendiri bahwa beliau secara pribadi siap kalau memang harus ada diskusi ulang. Apakah itu entah itu di Jogja, apakah itu entah di Jakarta, dengan tujuan adalah menerima masukan-masukan kepada masyarakat. Nah, ke depannya tentu saja dalam menghadapi tantangan yang tidak mudah ini, pemerintah ini harus berjalan bersama-sama dengan rakyat. Karena bagaimanapun esensi daripada pemerintah itu adalah memerintah untuk rakyat, dari rakyat, dan bagi rakyat. Itu saya rasa merupakan paling penting karena ujungnya yang kita tuju, sasaran kita semuanya adalah sama,
itu bagaimana caranya kita bisa membawa Indonesia menjadi sebuah negara yang maju, Baik. negara yang adil, negara yang sejahtera bagi seluruh rakyat Indonesia. Baik, terima kasih untuk diskusi yang dibagikan Mas Astrio Jubir Gerindra dan juga Mas Adi Prais selaku pengamat politik. Salam sehat, selamat kembali beraktivitas. Terima kasih, selamat malam.